Tidak ada yang menyangka bahwa ada sosok penting yang berperan di dalam kerajaan Majapahit. Bukti sejarah Candi Surawana dan sosok di balik layar Majapahit. Candi Pendarmaan yang dibuat untuk Wijaya Rajasa melebihi keluarga inti kerajaan Majapahit. Selain usianya yang panjang, sosok ini masih diliputi oleh misteri. Jadi sebenarnya siapakah sosok ini? Kerajaan Majapahit meninggalkan banyak sisa peradaban, utamanya dalam bentuk bangunan keagamaan seperti candi. Karena awal perkembangannya di daerah Jawa Timur, maka tinggalan kerajaan ini umumnya ditemukan di daerah tersebut. Sebagian dari tinggalan bangunan suci zaman Majapahit di Jawa Timur adalah Candi Pendarmaan. Keberadaan Candi Pendarmaan berhubungan dengan kultus Istadewata yang berkembang saat itu. Istadewata adalah bentuk pemujaan secara spesifik sosok atau dewa-dewi Hindu-Buddha dengan anggapan bahwa sang pemuja adalah manifestasi dari dewa-dewi yang mereka puja. Maka dari itu, beberapa mendiang keluarga raja zaman Majapahit yang menganut teologi Istadewata seringkali dibuatkan bangunan pemujaan dengan arca dewa-dewi perwujudan sang mendiang sebagai objek pemujaannya. Bangunan itulah yang disebut sebagai Candi Pendarmaan. Candi Pendarmaan yang ditemukan di Jawa Timur kebanyakan merupakan pendarmaan bagi raja-raja era Singasari dan Majapahit. Beberapa yang paling terkenal adalah Candi Singosari Pendarmaan bagi Raja Kertanegara, Candi Jago bagi Raja Wisnuwardana, dan Candi Rimbi bagi Tribhuwana Tunggadewi. Dalam beberapa kasus, keluarga raja pun mendapat jatah untuk didarmakan, sebab mereka dianggap begitu berjasa atau sangat dihormati. Kasus seperti itu misalnya terjadi pada Gayatri Rajapatni, anak Raja Kertanegara, dan Permaisuri Raja Kertarajasa, yang didarmakan di Candi Boyolangu sebagai bodhisatwa, Prajna Paramita. Selain nama Rajapatni dan beberapa keluarga Raja Majapahit lain yang didarmakan setelah wafat, ada satu nama yang mungkin jarang disebut dalam pembahasan soal Majapahit. Tokoh ini kendati tidak terlalu terkenal seperti Rajapatni, namun, Candi Pendarmaannya lebih besar daripada milik Rajapatni. Dia adalah Wijaya Rajasa, paman sekaligus mertua Raja Hayam Wuruk yang didarmakan di Candi Surawana. Sosok Wijaya Rajasa atau Brewengker memang tidak begitu tenar dalam panggung sejarah Majapahit. Namanya jarang disebut oleh para bujangga Majapahit, baik dalam sumber-sumber primer seperti Negara Kertagama, Para Raton, atau Prasasti Majapahit, maupun sumber-sumber sekunder seperti kidung yang muncul pada periode setelah keruntuhan Majapahit. Wijaya Rajasa merupakan adik Kertawardana, suami Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi atau orang tua Hayam Wuruk, dan Wijaya Rajasa menikahi adik Tribhuwana, yakni Raja Dewi Maharajasa. Sebagaimana digambarkan oleh Prapanca yang menulis Negara Kertagama, kakak dan adik ini begitu setia menghormati Gayatri Rajapatni sebagai ibu mertua mereka. Prapanca bahkan memuji Wijaya Rajasa dan Kertawardana sebagai Upendra atau adik Dewa Indra, dan juga Ratna Sambawa atau emanasi Buddha. Pujian ini mungkin maksudnya merujuk pada keahlian kakak beradik ini. Wijaya Rajasa dianggap seperti Indra yang lihai dalam ketatanegaraan, sedangkan Kertawardana bagai Ratna Sambawa tegas terhadap janji. Dalam naskah disebut Kertawardana ahli di bidang hukum. Wijaya Rajasa yang bernama lain Parameswara memiliki kedudukan sebagai Brewengker atau penguasa di Wengker. Kedudukan ini apabila ditujukan pada teks Para Raton telah ia dapatkan sebelum menikah dengan Raja Dewi, juga sebelum kakaknya menikah dengan Tribhuwana. Mereka mengikuti semacam sayembara untuk bisa menikahi dua putri Raja Kertarajasa, sang pendiri Majapahit. Selepas penjelasan itu, tidak banyak yang diceritakan soal Brewengker, kecuali keterangan soal umur panjangnya. Brewengker wafat sesudah terjadinya peristiwa Bubat pada 1279 Saka atau 1357 Masehi. Keterangan lain yang mungkin signifikan soal Brewengker adalah pada Prasasti Katiden I. Berpendapat prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Wikramawardhana atau menantu Hayam Wuruk. Apabila ditinjau dari tarik penerbitannya, isinya kurang lebih berkenaan perintah pembebasan para lurah di desa Katiden untuk menangkap buronan dan perizinan konsumsi tanaman pangan yang ditanam di desa tersebut bagi warga desa setempat. Bangunan suci tempat disemayamkannya Wijaya Rajasa di Kertabuana
dalam negara Kertagama disebut sebagai Surabana. Nama tersebut oleh sebagian peneliti diidentikan dengan Candi Surawana yang berada di Kabupaten Kediri sekarang. Candi Surawana sebagai suci terbilang cukup istimewa dan unik dibandingkan dengan candi-candi pendarmaan yang lain, meski dari segi kelengkapan bangunannya dalam kondisi yang runtuh saat ini. Namun Candi Surawana diduga memiliki corak keagamaan Hindu Siwa. Denah candi didesain seperti bujur sangkar dengan ukuran yang cukup megah. Kemegahan Candi Surawana dilengkapi dengan unsur relief cerita Pandu, yang setiap panel reliefnya mengandung adegan-adegan tertentu dari cerita yang berbeda. Cerita-cerita yang dapat diidentifikasi oleh para peneliti diantaranya relief Arjuna Wiwaha yang berkisah soal pernikahan Arjuna, cerita Bubuksa Gagang Aking yang berkisah soal kehidupan dua pendeta dengan aliran kepercayaan yang berbeda, dan cerita Sri Tanjung yang kisahnya khas Jawa Timur, serta sampai sekarang menjadi tradisi lisan di Banyuwangi. Temuan lainnya adalah patung ular di halaman candi yang saat ini telah hilang. Kemegahan Candi Pendarmaan Wijaya Rajasa yang demikian sebenarnya menuai polemik karena porsi perannya dalam historiografi Majapahit yang dianggap minim. Mengapa orang yang jarang disebut perannya dalam naskah-naskah Majapahit ini bisa mendapat privilege didapatkan pada candi yang begitu megah? Bahkan apabila dibandingkan dengan Gayatri Rajapatni yang amat diagungkan oleh Raja-Raja Majapahit pun, candi pendarmaannya sama sekali tidak dijumpai relief. Jawabannya mungkin sekali berhubungan dengan Hayam Wuruk. Menurut naskah-naskah primer sejarah Majapahit, Wijaya Rajasa merupakan paman sekaligus ayah mertua Hayam Wuruk. Namun informasi itu bukan yang paling mengejutkan. Faktanya menurut para raton, Wijaya Rajasa adalah orang yang mengompori Gajah Mada untuk membantai rombongan kerajaan Sunda Galuh dalam peristiwa Bubat. Menurut manuskrip itu, ia diceritakan sebagai satu-satunya tokoh Majapahit yang secara gamblang disebut mendukung rencana Gajah Mada.